Puja Kusuma. Iya, iya, iya. Jadi Puja Kusuma itu Mas sudah hadir tuh 6 tahun yang lalu Sudah ada 6 tahun yang lalu. Nah, jadi dulu, dari mana nih? Dari tingkat pusatnya ada, di daerahnya atau di rumahnya nih? langsung dari pusat, DPP, DPW dan Jadi kita Puja Kusuma itu melihat sosok Haji Faisal itu seorang wali kota yang termasuk paling sukses Kota Dumai. Udah bukan hanya DIC sebagai menjadi sebagai ikon Kota Dumai sekarang kan. Kita masyarakat dari luar kota itu bangga. Bangga dengan Haji Faisal walaupun itu bukan wali. Saya melihat respon yang cepat dari Pak Haji Faisal itu. Reaction ya. Reaction. Jadi begitu kita WA dia langsung. Jadi Mas, salah satu kelebihan wali kota kita tuh di sini sama masyarakat tuh sangat merangkul. Iya. Itu yang membuat kita pribadi lah ya. Pribadi. Tapi percayalah Mas. Tapi ini harus kita percaya kalau kita mendukung beliau, ini bukan hanya untuk kita. Ini juga untuk masa depan. Iya. Intinya kita juga sudah kita diskusikan panjang hal ini. Nah, untuk kedepannya ya tujuannya sama untuk bagaimana kita ini lebih baik lagi. Jadi untuk keluarga besar Puja Kusuma itu memenangkan Haji kita kan tinggal di Dumai Mas, di negara Melayu. Ya tutur kata tuh harus yang sopan. Bahwa kita tuh masih di tanda kutip ya, kita nih di apa bumi lancang kuning. Kita memilih membanding-bandingkan boleh, dan itu kan memang ya mungkin saya sebagai Puja Kusumanya tanda kutip bahwa ada TN di bawahnya tuh 4R nih Mas. Apa tuh? 4R, rukun, raket. Podcast Radio Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Suaramu ingin didengar tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni. Terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio POV. Ceritakanlah tentang mereka. Radio POV. Berbagilah inspirasi mereka. Oke, senang sekali bersama Baim malam hari ini menghadirkan Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Bener ya? Benar. Oke. Di malam hari ini ada ketuanya dan juga sekretaris. Oke, nanti perkenalan langsung aja ya. Oke, di malam hari ini kita menghadirkan mereka dalam konteks ingin tanya-tanya nih sama Puja Kusuma. Karena bagaimanapun mereka adalah wadah organisasi komunitas ya, yang tentunya mengambil peran juga nih dalam Pilkada 2024 ya. Toh adapun yang lainnya tidak mau ngambil peran tuh pribadi silahkan saja ya. Tapi hari ini Puja Kusuma sudah menyatakan sikap, dan sikapnya apa nanti kita dengar ya. Silakan Mas Ketua, siapa jenenge Mas? Matur nuwun Mas. Sugeng dalu Mas. Salam sedulur. Iya. Buat sederek dulur yang ada di Kota Dumai, bahwa hari ini kita hadir di progresnya Mas Baim ini untuk menjelaskan tentang Puja Kusuma. Iya. Jadi Puja Kusuma itu Mas sudah hadir tuh 6 tahun yang lalu Sudah ada 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi dulu, dari mana nih? Dari tingkat pusatnya ada, di daerahnya atau di rumahnya nih? langsung dari pusat, DPP, DPW dan DPD. DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Kota Dumai berarti ya. Nah, waktu itu memang DPW kita kan masih Haji Muhammad Adil. Nah, di situ pimpinan kita dulu Mas Jainal. Udah tuh dulu masih ada ketua harian, Mas Takbir. Terus Mas Tejo sebagai sekretaris dan saya sendiri sebagai bendahara. Dan setelah berjalannya waktu, tentu penghijauan lagi. Tentu ada rapat-rapat lagi yang pada waktu itu DPW-nya bukan lagi Pak Muhammad Adil, Pak Anton. Nah, di situ saya juga melapor ke Mas Tejo bahwa
hari ini kepengurusan memang sudah berubah dari DPP ke DPW. Tentu kita di DPD harus mengikut. Harus mengikut ya. Iya. Harus alur ya. Harus alur. Nah, itulah Puja Kusuma bahwa dia harus mengikut alur gitu. Namun pada waktu itu kurangnya respon dari kawan-kawan yang pengurus lama, akhirnya saya tetap bergerak untuk bagaimana Puja Kusuma itu dapat eksis di Kota Dumai. Tetap eksis sampai hari ini ya. Alhamdulillah, Mas. Oke. Perkenalan lupa namanya belum kasih tahu ya. Suruh perkenalan jalan. Agak grogi sih. Agak grogi. Baru pertama kali. Grogi. Nama Haryawan, Mas. Haryawan. Nah, alamatnya di mana, Mas? alamatnya Jalan Paris, Gang Barat. Gang Barat. Berarti saat ini 6 tahun di Kota Dumai. Udah berapa lama nih menjabat sebagai ketua Puja Kusuma, Mas? 2 tahun ya Pak Sek ya. 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah ada 3 tahun berjalan 3 sampai tahun. hari ini. Iya. Lanjut ke sebelahnya, Marta Santoso, ya. Anaknya Pak Muldi. Ya. Kakaknya Fuad, ya. Iya. Oke, ini kan dinamikanya nih gimana nih ya? Karena kemarin juga sempat digadang-gadangkan Fuad bakal maju juga, ya. Terus nggak tahu juga gimana cerita-ceritanya, tiba-tiba muncul aja udah Marta dah menyatakan diri mau deklarasi dukung Haji Faisal. Wah, dari arah itu saya udah mulai ngebaca nih, berarti Fuad nggak jadi tampil nih. Kalau tampil nggak mungkin abangnya udah danuin, gitu kan? Jadi kita cerita dulu deh. Marta Santoso, silahkan menyapa penonton kita. Saya Marta Santoso, sekretaris DPD Puja Kusuma, juga sudah menjabat sekretaris selama 3 tahun. Selama 3 tahun Kota Dumai. Oke. Saat ini ya, di beberapa titik nih kita lihat ya, bahwasannya ada nama organisasi itu suatu hal yang biasa lah ya. Ada kecenderungan, ada yang tidak cocok dan tidak cocok, ada cocok dan tidak cocok, biasa sebenarnya ya. Biasa. Tapi hari ini kita yakin bahwa Puja Kusuma tetap solid lah ya. Tetap solid. Puja Kusuma tetap solid. Tetap solid. Tuh yang berserak bisa disatukan lagi. Ternyata kemarin Mas Aryawan sama siapa kemarin yang suruh nyanyi berdua karaoke? Mas Jejen. Itu Mas Jejen itu. Itu katanya kayak ada konflik internal tuh ya. Itu jadi konflik internalnya bukan Mas Jejen sama Mas Aryawan. Konflik internal itu antara Mas Aryawan sama pengurus yang lama. Oh gitu. Ya, tapi bagaimanapun ya, intinya nama kita organisasi ini kita lebih mengutamakan kepentingan yang banyak ya. Yang masalah pribadi kesampingkan dulu nih ya. Makanya hari ini mas-mas berdua nih hadir di sini dan siap menyatakan kepada masyarakat Dumai memberikan dukungan sepenuhnya kepada Haji Faisal SKM Mars. Gimana kodenya? 2 periode. 2 periode. Oh, iya. Tahu ya kan? Oke, kita tentunya memberi dukungan ini kan tidak semerta-merta ujuk-ujuk. Ya, kalau mau ujuk-ujuk, ale-ale kalau ya. Anu minuman ale bukan itu. Ede ale-ale gitu kan. Tentu kita memberikan dukungan ini tentu ada dasarnya. Kita pengen tahu nih, kenapa hari ini Puja Kusuma berdiri bersama Haji Faisal? Mas Marta dulu. Jadi kita Puja Kusuma itu melihat sosok Haji Faisal itu seorang wali kota yang termasuk paling sukses untuk membangun Kota Dumai. Udah bukan hanya DIC sebagai menjadi sebagai ikon Kota Dumai sekarang kan. Kita lihat juga masyarakat dari luar kota itu bangga. Bangga dengan Haji Faisal walaupun itu bukan wali kota mereka kan. Ada yang ngomong bahwasanya semenjak wali kota inilah baru kami disentuh pembangunan di sini, gitu kan? Iya benar. Karena arahnya mungkin insya Allah pemerataan ya, sampai pelosok-pelosok sana, terseberang ya. Iya. Jeniot dan sampai ke atasnya senepis sana, mudah-mudahan semua itu bisa tersentuh nih ya. Harapan kita seperti itu. Oke, intinya menganggap bahwasannya adalah wali kota yang layak buat didukung kembali seperti layak, itu ya. Sangat ini wali kota yang sangat layak, Mas. Layak nih. Jadi intinya itu ya. Tolak ukurnya, alasannya juga ya. Toh seandainya kemarin nih Mas Marta nih ya, Fuad tiba-tiba maju nih, gimana nih kira-kira nih dinamikanya nih Mas Marta? Ini dia dua pilihan yang sulit nih. Sementara pada waktu itu seandainya Fuad bergandengan dengan orang lain ya. Sementara di satu sisi adalah hubungan secara kekeluargaan ya. Mungkin sikap secara pribadi bukan secara Puja Kusumanya nih. Gimana seandainya gitu loh Mas Marta? Kemarin kita udah duduk adik-beradik. Jadi kan udah kita tanya ketua maju. Insya Allah maju Mas. Ini tapi aku pesan satu Mas kata, utamakan kepentingan orang banyak daripada pribadi dan golongan. Iya. Ini yang menarik nih ini ya.
Jadi seorang Fuad yang masih muda, adiknya dari Mas Marta, pikirannya udah dewasa banget kalau saya nilainya ya. Utamakan kepentingan yang banyak. Dalam artian porsinya saat ini bukan tidak pengen maju, siapa sih yang pengen maju ya? Cuma ngapain dipaksain gitu lah. Karena kayaknya masa yang banyak itu lebih menginginkan ya untuk dilanjutkan gitu ya. Berarti warnanya kan konsep seperti itu nih ya. Jadi kalau memang itu adalah kepentingan orang banyak, kepentingan kemauan orang banyak, ya udah ngalah berarti kan? Ngalah akhirnya Fuad tidak jadi maju ya. Walaupun sebenarnya udah keluar SK ya. Keluar SK. Ya, intinya itu alasan juga yang mungkin menjadi tolak ukur ya. Yang sampai hari ini akhirnya Mas Marta secara pribadi dan juga secara puja kusumanya mendukung sepenuhnya Haji Faisal. Oke. Mas Aryawan. Siap. Gimana Mas? Jadi Puja Kusuma itu memang dididik dari DPP. Maju sedikit Mas. Dia disampaikan dari DPP itu memang tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh abu-abu. Oke. Jadi DPP kemarin sudah menunjukkan seperti Pilpres lah misalnya. Arahannya ya. Arahannya memang ke sana. Dan sekarang kita juga sebelumnya kita mendengar dulu dari DPC di bawah. Tentu ini pilihan yang sulit juga untuk kita menentukan sikap. Kita tampung aspirasi dari kawan-kawan yang lain kan. Betul. Nah, tentu suara sebawah kita akomodasi dan mereka lebih cenderung untuk meminta kita pendukung Faisal. Nah, ini kan kita juga nggak boleh juga. Mentang-mentang kita ketua gitu ya, mentang-mentang kita ketua tiba-tiba aku milih harus ikut, aku nggak bisa juga kayak gitu ya. Karena bagaimana di dalam organisasi ini kita tampung nih. Apa nih? Terus ternyata yang kebanyaknya pengen dominasi ini, ya itu yang kita anukan. Terus yang sedikit tadi harus menyetujui juga, harus berjiwa besar juga. Kalau memang segitu ya kita gabung juga. Intinya organisasinya tetap solid ya, dan punya sikap ya. Terus terkait ya, ada organisasi wadah seperti Puja Kusuma juga, kita nggak usah sebutin namanya, yang hari ini memilih netral. Kita juga tidak bisa memaksakan kan, ya. Mereka juga punya alasan tersendiri ya. Jadi kita hormatin juga seperti itu ya. Silakan saja. Oke, Mas Aryawan. Pandangan Mas Aryawan secara pribadi di luar konteks Puja Kusumanya, sosok Faisal. Baik. Saya yang membuat mengenal nih, kenapa kok tiba-tiba kan ada nih tersentuh banget gitu. Ya, kenapa? Jadi saya melihat respon yang cepat dari Pak Haji Faisal itu. Reaction ya. Reaction. Jadi begitu kita WA dia langsung balas. Begitu kemarin istri sakit kan? Istri sakit, begitu WA ke Pak Faisal ada respon cepat dia eksekusinya kan. Nah, ini sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Seorang pemimpin tuh harus responnya harus cepat. Secara tidak langsung membangun kedekatan emosional yang baik gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kita juga ngelihat nih ada yang ya mungkin kita nggak ngebutin siapa tuh dan di mananya. Biasanya ada yang pejabat ya, tiba-tiba sudah jadi pejabat menutup akses ke masyarakat ya. Kadang-kadang nomornya dihubungi nggak bisa. Kalau ngehubungin pun harus melaluinya lagi gitu ya. Itu kadang kita menyayangkan. Karena seorang pemimpin itu memang harus hadir loh ya. Mereka nyala pemimpin gitu kan, harus tahu gimana apa yang terjadi di masyarakat. Kasih aja nomor sama mereka. Kapan dibutuhkan, ya pasti kita bantu. Harus bisa hadir di situ kan. Dengan kebijakan yang dia toh bukan dia juga, toh bukan uangnya juga, toh bukan tenaga dia juga. Karena dia udah punya power gitu ya, punya kekuatan, tinggal mengarahkan ini ke sini juga gitu kan. Dan hal-hal ini seperti ini kadang terabaikan. Jadi kalau hari ini masyarakat gimana, ya kita tidak bisa menyalahkan juga gitu kan. Toh hari ini yang terbangun kedekatannya seperti Mas Aryawan contohnya tadi, ini kan berarti udah kedekatan yang luar biasa nih. Yang kayaknya kalau ada tsunami juga bisa goyah nih kan. Jadi Mas, salah satu kelebihan wali kota kita tuh di sini sama masyarakat tuh sangat merangkul. Iya. Itu yang membuat kita pribadi lah ya. Pribadi menjadi tersentuh. Saya sempat pernah mengintai beliau nih. Udah duduk itu keluar jemaah sengaja ikut aja. Sengaja ikut aja. Memang nggak ada apa. Saya perhatikan aja. Memang sungguh beliau langsung memang ke masyarakat waktu beliau keluar jemaah. Itu memang berhubungan ke masyarakat datang ke masjid beliau welcome. Jadi masyarakat menyampaikan apa, beliau langsung tanggap. Langsung tanggap. Yeah. Ini kelebihan wali kota kita sekarang. Itu yang luar biasa. Ini sangat luar biasa. Itu yang membuat kita tidak bisa goyang sama dan Haji Faisal. Ada hal yang menyentuh juga kadang di tempat-tempat tertentu gitu ya, apalagi yang di Bukit Timah sana tuh kadang-kadang dia nyuci piring juga loh. Oh iya. Kadang disurak-surakin sama orang-orang pencitraan. Ya enggak ada dulu memang kayak gitu kan. Memang dia orang kayak gitu karena memang udah aturan kayak gitu, tidak ada membedakan kan dia wali kota. Kalau udah memang di situ ya melebur gitu ya. Dia yang masak juga gitu kan. Sering masakin kita loh. Iya, itu makanya itu hal-hal yang kayak gitu yang mungkin jarang kita temukan ya.
Jadi kalau memang sudah ada yang kayak gitu, kenapa tidak gitu loh? Ada yang seru lagi Marta, ya. Jadi bukan kita sok-sok branding gimana tidak berlebih tidak. Ini yang kita lihat, yang kita tahu nih ya, kita tahu. Kadang keluar kota kemana-mana tidurnya juga di masjid. Pasti. Ya. Kadang bajunya cuma diletakin di hotel, ya. Jadi ngambil kamar hotel cuma letakin baju, habis itu ke masjid, ya. Di situ sholat mendoakan kota Dumai tetap aman, tetap sejahtera, ya. Itu luar biasa loh. Ya. Luar biasa. Kalau wali kota kalau pun ada yang tidak suka hari ini, pasti ada yang tidak suka. Pasti. Kita pasti tahu ada yang tidak suka. Ya itu pribadi masing-masing, silakan saja ya. Tapi intinya ya kami mengapa di barisan beliau, kami karena udah merasakan kebaikan beliau ya. Itu yang membuat kita tersentuh sampai hari ini gitu kan. Jadi bukan hal yang dibuat-buat terus gini-gini. Ya karena kami udah merasain langsung gitu loh ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kami makin menguatkan nih berada di barisan beliau ya. Toh yang tidak suka, kami tidak juga memaksakan Anda untuk suka gitu ya. Gak bisa juga gitu kan. Mungkin Anda lebih tersentuh kepada kandidat yang itu ya silakan gitu ya. Mungkin ada juga nilai kebaikan yang tertanam pada diri Anda gitu ya. Atau mungkin ada kepentingan luar biasa, nggak tahu juga kan. Tapi percayalah Mas. Tapi ini harus kita percaya kalau kita mendukung beliau, ini bukan hanya untuk kita. Ini juga untuk masa depan Kota Dumai, masa depan anak kita. Suatu saat mereka akan bangga bahwa Kota Dumai itu sangat-sangat luar biasa di zaman mereka nanti kan. Ini kan yang tujuan Pak Wali sekarang menaikkan UMKM bukan hanya di kota. Bahkan sampai bahkan beliau ingin di pelosok-pelosok itu UMKM-nya hidup. Makanya beliau kejarkan untuk semenisasi. Jadi kalau udah semenisasi jalannya jalan bagus ya, terus untuk akses mereka untuk berjual atau dan lain-lain kan lebih mempermudah kan. Ini kan sekarang membangun akses. Ada hari ini yang menyinyir, wah bangun mulu. Itu tujuannya itu apa loh sebenarnya? Nggak tahu nggak? Ekonomi itu bisa bangkit, bisa lebih akan terarah, lebih naik lagi kalau sudah akses perjalanannya udah bagus. Ya. Kalau udah jalannya aja gimana orang mau subuh-subuh ke pasar lewat jam lubang-lubang, ya kan? Mau jam berapa sampai? Sampainya mau jam berapa? Itu makanya. Jadi intinya ada kepuasan dan ketidakpuasan, intinya itu hal yang manusiawi sekali. Pak Wali juga belum tidak kita bisa katakan adalah sempurna, tidak. Ada juga sisi lemahnya ya. Dan mudah-mudahan kedepannya yang kurang-kurang tadi bisa ditutupin, bisa ditimpalin lagi ya. Insya Allah. Intinya kita pengen hari ini kita masih dipimpin oleh Haji Faisal, pengennya kita. Nah, tapi nggak tahu kalau pengennya mereka, ya mas saya. Dan mereka juga nggak bisa kita paksa untuk gabung sama kita. Begitu juga, apalagi mereka maksa kita, gitu ya. Lebih nggak mungkin, gitu kan? Lebih nggak mungkin. Jadi, tapi intinya, walaupun begitu, kita tetap saling menghormati, ya. Teman-teman di luar sana juga sebagian adalah teman-teman kita, Marta, ya. Ada sahabat-sahabat kita juga, yang dekat juga, yang teman ngopi juga, ya. Intinya silahkan saja. Toh, kita jangan sampai membuat keadaan ini merusak silaturahmi kita. Baik-baik saja lah ya. Jangan sampai gara-gara pilkada, nggak mau duduk sama Bembeng lah, dia pendukung Faisal. nanti difoto orang kan saya kayak dah, itu biadat. Alah itu apa itu zaman dahulu sekali. Biasa aja lah coy ya. Dia nggak ada masalah ya. Aman-aman saja, mudah-mudahan kita punya tujuan yang sama. Pasti tujuan yang sama nih. Pasti tujuan Anda berada dimanapun barisan Anda hari ini, kita punya tujuan yang sama. Dumai ingin lebih baik. Itu intinya. Koro kedi macam kerasa pagingane makmur engkangan pemimpine Dumai kuto idaman majuan terus berkembang impang konan Haji Faisal Dumai kadi kuto gemilang rakyat urip rukun tentrem Dumai tambah makmur kutane apik lan tentrem Dumai kuto idaman majuan terus berkembang impang konan Haji Faisal Dumai kadi kuto gemilang rakyat urip rukun tentrem Dumai tambah makmur kutane apik lan tentrem Dumai kuto
Tumai di kota gemilang, saben langkah gayuh cita, ngadekake tumai kang mulya. Bersama kita bangun kota sing apik lan raharjo. Tumai kota idaman, majuan terus berkembang. Impang konan Haji Paisal, tumai di kota gemilang. Cinta maju terus tanpa kendak, ing tangan Haji Paisal, tumai dadi kutha idaman kita. Oke, Mas Rewan ada yang mau diomongin, Mas? Silakan, Mas. Ya intinya kita hari ini harus lebih semangat, apalagi hari ini sudah mulai dibentur-benturkan tentang Jawa-Jawa seperti itu kan. Nah ini tentu harus kita lebih bijaksana dalam menyikapi. Tentu kita lah sebagai orang muda yang hari ini memandang sepuh kita di sana, tentu tetap hormat kita pada beliau. Namun di sini kita juga punya pilihan. Nah, pilihan ini tentu sesuai dengan hati kita. Dan ini sesuai dengan hasil-hasil rapat. Bukan ucuk-ucuk kita Mas menentukan Pak Paisal ini. Kita berjalan sampai Sungai Sembilan, ujung ke ujung. Bertanya kepada teman-teman, kepada tokoh-tokoh yang lebih tua kan. Jadi dan Puja Kusuma itu memang diajarkan untuk ambil sikap. Kita tidak boleh tanda kutip netral atau yang lain lah, istilah lain abu-abu ya, abu-abu mungkin. Netral ya, kalau netral biarkan aja lah, tapi kalau abu-abu yang parah nih ini tidak nih, bunuh kaki pula bunuh kaki pula makanya cari aman ya, bahaya. Puja Kusuma itu langsung menyatakan sikap dengan segala konsekuensinya ya. Intinya bagaimanapun ini adalah dukungan dari masyarakat juga. Puja Kusuma yang tergabung dalam Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera ya. Jadi konteksnya memang harus kelahiran Sumatera, Mas? Enggak. Kalau kelahiran Aceh nggak bisa? Enggak. Jadi Puja Kusuma itu Mas, ketum kita itu sudah didabuk, dia itu sekarang pemersatu suku Mas. Itu langsung dari pemerintah pusat. Puja Kusuma itu hari ini ya banyak suku juga di dalamnya. Boleh ya? Iya boleh. Cuman ya pengurus memang harus. Harus ya. Jadi intinya jangan salah kaprahkan. Intinya Puja Kusuma hadir di Kota Dumai hari ini bukan mengkotak-kotakkan. Kadang ada yang organisasi atau ada tertentu komunitas hadir nih sebagai kesukuan, mengkotak-kotakan nih antipati sama ini. Tidak ya. Dan Puja Kusuma adalah salah satunya yang tidak. Dan yakin teman-teman yang lain pun tidak juga ya. Intinya Puja Kusuma hadir bukan hanya orang Jawa di situ. Suku-suku lain juga ada di situ. Dan saya melihat sendiri orang-orangnya ya. Dan saya tahu sendiri. Katanya Puja Kusuma ini kok dia nih ya. Oh ternyata ya, ternyata itu tadi. Yang jelas ini bukan mengkotak-kotakan, tapi bagaimana adalah berorganisasi. Karena bagaimanapun anak muda kita harus tahu juga nih berorganisasi yang baik itu bagaimana ya. Bagaimana dengan bersikap, bagaimana menghormati keputusan orang banyak ya. Yang kita hari ini kan banyak yang apatis juga nih. Penting loh orang kita berorganisasi ini ternyata ya. Setelah kita makin dewasa kita banyak hal jadi tahu nih ternyata ya. Jadi yang hari ini belum berorganisasilah. Kita sarankan seperti itu nih ya. Karena itu penting loh. Ya kita belajar untuk bersosialisasi dengan banyak orang ya. Menghargai keputusan orang dan berani menyampaikan pendapat kita ya. Di salah satunya hari ini Puja Kusuma sudah menyatakan sikap dan pendapatnya hadir bersama barisan Haji Paisal dan 49 relawan lainnya. Iya benar. Sebelum ada relawan kan udah diomongin sama Haji nih. Ada sekitar 50 relawan sudah tergabung sama kita ya. Yang terdaftar nih, yang belum berdaftar silahkan mendaftarkan diri dan tidak menutup kemungkinan yang belum daftar atau belum lain silakan juga bergabung, yang belum terbentuk juga silakan bergabung kalau udah terbentuk ya gitu ya. Jadi tidak ada batasan-batasan. Itu orangnya udah ditutup tuh nggak ada ya. Yang hari ini mau bergabung silahkan saja ya. Karena ini adalah hati yang menggerakkan kan. Jadi tidak ada berbatas kalau udah ngomongin hati. Oke, Mas Ral apa gini? Ya intinya Puja Kusuma tuh ingin hadir di Kota Dumai itu lebih bermanfaat Mas. Untuk masyarakat, untuk
kita juga yang di Pujakusuma. Karena itu kita tetap belajar dalam proses berorganisasi. Dan kita juga tentu sebelumnya ya mohon maaf juga kepada sesepuh-sesepuh kita yang pada hari ini mungkin kita belum sejalan. Ya itu kan tentang hati. Intinya kita juga sudah kita diskusikan panjang lebar hal ini. Nah, untuk kedepannya ya tujuannya sama untuk bagaimana kita ini lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Mungkin gitu Mas ya. Idealnya manusia yang sangat diridhoi itu adalah bagaimana kita menjadi manusia di dunia ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tapi bagaimana kita memberi manfaat buat orang sekitar kita, minimal skill kita dulu deh ya. Baru melebar, baru ngomongin lingkaran besar, lingkaran kecil nggak selesai, susah juga kan. Lingkaran kecil itu ada filosofinya loh. Nyanyi aja kan. Lingkaran besar rupanya kayak gitu. Lingkaran kecil itu ada lingkungan keluarga dulu ya. Tetangga melebar. Ini belum selesai urusan kecilnya udah yang gede ya kan. Langsung disambut yang besar. Jadi saat jadi apa? Jadi terkejut ya. Terkejut. Mas Parto ada tambahan? Jadi untuk keluarga besar Pujakusuma, mari kita bersatu memenangkan Haji Faisal di periode berikutnya. Dua periode. Iya. Ya kan, kita juga udah tahu bagaimana kinerja Haji Faisal dan juga bagaimana dia sama masyarakat. Ini sifatnya himbauan ya? Himbauan. Ya, bukan kampanye ya? Ya, bukan. Tahapan KP belum masuk juga ya? Masih aman juga sebenarnya ngomongnya, aman juga. Karena tahapannya juga belum masuk ya. Intinya sosialisasi menyampaikan sesuatu yang menurut kita baik nih ya. Menurut kita baik, belum tahu juga baik buat mereka. Tapi kalau kita sesuatu yang baik ini kita branding terus, mudah-mudahan bisa memberikan nilai positif juga nih ya. Karena kita omongin bukan dibuat-buat juga ya. Intinya kita hadir hari ini adalah ingin mendengar nih pendapat dari Pujakusuma bahwasannya hari ini mereka sudah bulat, sudah menyatakan sikap untuk bersama barisan Haji Faisal melanjutkan di periode berikutnya ya. Terus kapan nih deklarasi Mas? Kita insya Allah deklarasi kita bulan 9 ini mungkin tanggal 5 atau sebelum tanggal 10 kita udah deklarasi. Intinya bulan 9 ini mudah-mudahan ya. Makin cepat makin baik ya. Jadi kawan-kawanmu udah punya keteguhan kuat nih ya. Makin lama-lama nanti goyang-goyang nih bawah Pak ya. Cepat deklarasinya harus dipercepat ya. Mas Dewan? Ya intinya persiapan soal deklarasi gimana? Persiapan deklarasi itu saya serahkan ke sekjen. Sekjen. Dia yang lebih paham kan untuk mendekor-dekor di situ. Jador pakai jador. Sarang laba-laba gitu ya. Sambil bagi tugas juga ke kawan yang lain bagaimana nanti dukungan kita ini harus bisa tersebar sampai ke pelosok. Cuma nanti kita coba rapat kembali teknisnya agar ya sesuai dengan arahan dari Pak Haji Faisal bahwa kita harus berpolitik santun. Ini penting untuk kita semua. Jangan saling menghujat, jangan saling menjelekkan, yang nggak penting-penting nggak usah lah terlalu dibesar-besarkan. Itu yang kadang-kadang orang tuh posting gitu, ya nggak usah ditanggapin juga lah kalau memang nggak kira-kira terlalu apa gitu kan. Capek energi kan, bom energi juga kan. Karena nanti ujung-ujungnya jadi debat kusir ya. Debatnya nggak bermanfaat, ujung-ujungnya malah jadi mudorot nih ya. Udah ya selagi memang itu tidak butuh klarifikasi yang banget nggak usah ditanggapin ya, intinya kayak gitu ya. Karena siapapun kadang-kadang hari ini ada aja, kadang-kadang dia bukan pendukung siapa-siapa gitu, karena mau memperkeruh aja, provokator gitu kan. Dia nggak pendukung di sana, nggak pendukung di sini, tiba-tiba buat statement gini-gini ya. Rupanya dia nggak ada juga terlibat di situ kan. Ini yang harus diwaspadai juga. Intinya ini tahun-tahun yang lumayan panas ya. Panas kalau dibuat panas, tapi dingin akan kalau kita buat dingin ya. Jadi kita pengennya aja orang Dumai sama-sama mencintai Kota Dumai, sama-sama punya keinginan yang sama untuk membangun Kota Dumai lebih baik, dan tentunya punya cara dan etika yang baik juga nih buat mencapai tujuan itu ya. Apapun pilihan Anda hari ini silahkan saja, intinya jangan sampai membuat benturan-benturan di lini bawah apalagi sampai lini atas ya. Kadang-kadang lucunya yang atas baik-baik aja nih, yang ngopi ya kan, ada ya, kadang yang di atas baik-baik aja gitu loh ya, biasa aja nyikapinya. Kita kan tinggal di Dumai Mas, di negara Melayu ya, tutur kata tuh harus yang sopan. Ada etikanya, itulah kan? Bukti bahwa kita tuh masih di kata kutip ya, kita nih di bumi lancang kuning ya. Nah, tentu adat istiadat harus kita junjung tinggi di sini ya. Terus terang bahasa, tutur kata itu wajib kita jaga. Yuk dinginlah kita dalam berproses berpolitik itu lebih cerdas. Kita mengajak juga masyarakat
yang hari ini mendaftarkan orang-orang terbaik untuk Kota Dumai. Mereka adalah putra-putra terbaik Kota Dumai. Tapi tentu kita harus mencari yang terbaik. Hari ini kita bukan mau pemilihan RT kira-kira seperti itu Mas ya. Iya. Ini pemilihan wali kota loh. Ini wali kota 5 tahun loh imbasnya. Kira-kira seperti itulah yang apa. Jadi nanti soal memilih ya merenung dulu lah masyarakat kira-kira mana yang dibanding-bandingkan tuh boleh. Kalau dalam pemimpin itu Mas, kita memilih membanding-bandingkan boleh. Dan itu kan memang diajarkan. Kalau kita si A nanti keuntungannya macam mana, imbasnya macam mana, milih B juga begitu. Nah, ini kita serahkan juga ke masyarakat. Timbang-timbang lah dulu dalam memilih. Jangan asal bicara yang faktanya belum tentu itu yang disampaikan. Kan begitu mungkin Mas ya. Ini sekedar himbauan aja Mas kan itu. Himbauan untuk menjaga semuanya bisa bersikap dengan baik juga, jangan termakan isu-isu hoax ya. Terus kita pengen ada sesuatu hal yang mungkin di media sosial dan lain-lainnya, kita cari tahu juga kebenaran, jangan ditelan bulat-bulat ya. Kadang-kadang bahaya loh ya, di framing yang gini ternyata tidak itu kan, ternyata kita akhirnya salah pilihan kan, sayang juga kan. Kita harus cerdas juga, pemilih cerdas akan menghasilkan pemimpin yang hebat juga nih. Pasti ya. Jadi segala sesuatunya harus direnungkan ya. Kalau perlu bermunajat, minta petunjuk, sholat hajat ya. Ya, jadi silakan saja dengan caranya masing-masing lah. Ada dengan cara menung-menung, mancing ya. Nah, ada macam-macam nih orangnya. Minta petua, minta hidayah. Kan hidayah itu kita nggak ngerti loh datang dari mana. Kadang di lokalisasi pun bisa datang hidayah. Ada loh. Ada loh. Abis itu dia nggak ke lokalisasi lagi. Langsung tobat dia. Ada apa hidayah di situ. Hidayah itu kita nggak pernah tahu datangnya di mana ya. Sampai di tempat maksiat pun bisa jadi datang hidayah. Tiba-tiba, tersadar ya kan, nampak malaikat Israel kan. Akhirnya sadar, akhirnya tidak nginjak ke situ lagi ya. Jangan hidayah datang besok datang lagi, itu gak hidayah namanya. Ulang-ulang deh. Itu bukan hidayah namanya. Oke. Selain apa? Ada kata-kata yang mau diucapkan di menit-menit kita terakhir nih, closing statement dari Pujakusuma sekaligus himbauan lah kepada warga Pujakusuma dan juga masyarakat Kota Dumai secara umumnya. Silakan Mas Marta dulu. Oke, untuk masyarakat Jawa, terutama Pujakusuma, yakin dan percayalah ini adalah pilihan kita yang terbaik. Dan untuk Kota Dumai yang terbaik. Ini wali kota yang terbaik saat ini untuk Kota Dumai. Mudah-mudahan kita juga mendoakan Pak Wali tetap istiqomah ya, tetap seperti ini, tidak ada yang merubah apapun ya. Hari ini kita udah 3 tahun lebih segini kayak gini, terus 5 tahun ke depan tetap kayak gini juga. Ini kan baru 3 tahun setengah beliau menjabat. Iya, itu makanya ini tidak ada yang berubah gitu Pak. Kita pengen tidak ada yang berubah sampai akhir masa jabatannya. Kita tetap di barisan dia gitu loh. Tiba-tiba jangan sampai di jalan. Oh ternyata gini Ilfil enggak. Kita mendoakan Pak Wali tetap istiqomah, tetap seperti yang saat hari ini ya. Mas Hariawan. Ya mungkin saya sebagai Pujakusumanya tanda kutip bahwa di Pujakusuma itu kan ada TN di bawahnya tuh 4R nih Mas. Apa tuh? 4R. Rukun, raket, renggeng, rumokso. Jadi mudah-mudahan ini bisa disalurkan ke masyarakat Jawanya. Bagaimanapun kita juga harus bersama. Raket itu ya apa namanya kompak lah gitu. Ya. Rumokso tuh ya rumokso tuh menyadari diri lah. Baru apa tadi 4R-nya renggeng, rumokso gitu kan. Rukun, raket, renggeng, rumokso. Jadi yuk kita harus menyadari diri kita hari ini bahwa ini tentang kepala daerah, kepala seorang pemimpin, jangan diisukan kemana-mana. Jadi yang apalagi kan kalau kita dengar di bawah-bawah itu kan sudah mulai dibentur-benturkan. Iya, kadang-kadang sampai nyerang personal pribadi itu nggak boleh ya. Kalau serang mungkin serang kebijakannya aja, mungkin orang tepat dan lain-lain, silakan saja, itu boleh secara publik boleh ya, semua orang boleh. Tapi kalau secara pribadi diserang udah aneh kan, ya. Terus lanjut. Jadi yang jelas Pesal 2 periode. Ini lagi nggak usah banyak cakap lah. Banyak cakap lah, kami 2 periode lah. Penting kita lanjut 2 periode. Jadi intinya inilah pengennya kita di sini. Dan kalau yang lain mau datang ke sini terus pengennya seperti yang lain, silakan datang aja ke sini, nggak ada masalah. Kita juga ngebuka diri loh. Podcast Baim jadi podcastnya Pak Wali, enggak ya. Silakan saja mau datang, sampai ke gagasan di sini, sampaikan, silakan kita sampaikan ke masyarakat edukasi yang baik ya. Tapi sampaikan gagasan, jangan jelek-jelekan di sini. Saya usir. Selagi itu gagasan, selagi itu suatu hal yang baik untuk masyarakat, sampaikan di sini, nggak masalah. Kita membuka pintu buat siapapun ya, buat kandidatnya atau pendukung-pendukungnya Pak Yatim ya, pendukungnya Bang Ferdi, silakan saja nanti kita ngobrol. Kalau perlu nanti satu meja nih, ini pendukungnya ini kan 3 ya, 3.
ngomong aja debat. Kalau perlu debat, tapi debatnya habis di sini loh. Nanti jangan debat berantem di sini. Aku nggak jawab gitu ya. Kalau perlu bukan aku hostnya, kalau aku BPM nggak netral. Kita cari host yang netral, ya. Asik nggak tuh ya? Asik ya. Kita cari host yang netral yang memang tidak ada kepentingan secara politis ya. Nah, nanti biar kita ngobrol di sini. Sehingga masyarakat tahu. Silakan saja menilai begitu kan. Dengan jadi adanya calon-calon tadi kan gitu maksudnya kan. Sampaikan aja informasi seluas-luasnya kepada masyarakat kita, karena bagaimanapun hari ini masyarakat sangat membutuhkan asupan informasi seperti itu. Ya, sampaikan gagasan terbaik Anda, jangan saling menjelek-jelekan. Intinya itu ya. Kita pamit ya. Siap. Ya, pamit boleh. Pamit. Terima kasih banyak sobat podcaster dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, dan tentunya yang kita tekankan adalah sama-sama kita menjaga kondusifnya Kota Dumai dalam momen apapun. Amin. Pilkada juga tetap harus akur ya. Ing ngarso song tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Artinya seorang pemimpin itu di depan harus memberi contoh teladan, di tengah harus membangun kekuatan sama-sama, di belakang mensupport. Dan alhamdulillah Haji Faisal ada kelayakan di situ ya. Ada, siap 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, 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 Radio Povi. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, 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 Radio Povi. Berbagilah inspirasi mereka.